Mahakarya yang mampu menurunkan penguasa My Anime List dari tahtanya. Halo semuanya, gue Wahyu Triseno. Kali ini gue akan membahas anime terbaik kalau nggak salah musim Fall 2023 sampai Winter 2024, The One and Only Sousou no Frieren atau Frieren Beyond the Journey End. Anime jalan-jalan yang hampir terasa seperti slice of life, tapi visualnya gila-gilaan. Madhouse menunjukkan kapasitasnya sebagai studio anime top tier. Jadi, anime ini bercerita tentang hubungan elf yang berumur panjang dengan manusia. Elf tersebut bernama Frieren yang tergabung dalam parti pahlawan, melakukan perjalanan selama 10 tahun untuk melawan Raja Iblis. Dalam perjalanannya itu, terasa sangat cepat, seperti halnya Frieren merasakan waktu yang tiba-tiba 10 tahun, tiba-tiba 50 tahun, atau tiba-tiba 80 tahun. Setelah kematian pahlawan Himmel, Frieren baru menyesal bahwa dia tidak berusaha memahami manusia meskipun dia tahu manusia berumur pendek. Dari situlah cerita anime ini akan dimulai. Bukan seperti cerita anime pada umumnya yang menceritakan perjalanan main karakter untuk melawan Raja Iblis, tapi ini pasca mengalahkan Raja Iblis, dan Frieren akan melakukan perjalanannya lagi untuk mengenang masa-masa itu. Setelah kematian semua partinya, waktu mulai berjalan dengan normal. Frieren mengangkat manusia sebagai muridnya dan memulai perjalanan menuju Ende. Bukan Kabupaten Ende. Sebuah tempat yang dikatakan sebagai surga untuk menemui teman-temannya di parti pahlawan. Dalam perjalanannya itu, Frieren mempelajari banyak hal, seperti berharganya momen-momen tertentu bagi manusia, memahami pemikiran manusia dan perasaan manusia. Hal tersebut bisa kita lihat saat Frieren mau bangun pagi, hanya untuk melihat matahari terbit. Padahal, baginya hal itu bisa dilihat kapanpun dia mau. Tapi dia memahami bagi manusia, terutama muridnya yaitu Fern, hal sesederhana melihat matahari terbit itu sangat berharga. Frieren di sini adalah karakter yang sangat kuat, tapi digambarkan memiliki kelemahan terhadap monster seperti mimik atau tidak bisa mendeteksi sihir saat dia sedang fokus. Hal ini menjadikan Frieren main karakter yang tetap asik, lucu, dan menyenangkan untuk diikuti perjalanannya. Meskipun awalnya gua kurang suka sama desain karakter Frieren, karena di sini terlihat seperti Gopta, karakter goblin di anime Tensura, dan sempat underestimate tentang anime ini, tapi lama-kelamaan gua jadi suka sama karakter Frieren. Bahkan gua menyukai anime ini. Anime yang terkesan bikin ngantuk tapi nggak bikin tidur. Selain karakter Frieren, ada karakter lain yang bikin gue respect, yaitu Yusha Himmel atau pahlawan Himmel, yang awalnya gue pikir cuma jadi pelengkap flashback Frieren, tapi di akhir anime ini gue menyadari bahwa Himmel sepenting itu dalam cerita. Karakter inilah yang merubah Frieren sehingga lebih memahami manusia. Selama hidupnya, Himmel selalu berpikir ke masa depan, membuat hal-hal yang bisa diingat di masa depan supaya Frieren tidak merasa sendiri saat peradaban manusia sudah terganti. Himmel meninggalkan kenangan-kenangan kecil yang akan selalu diingat manusia, bahkan kenangan yang terkesan remeh. Tapi justru itulah yang akan selalu diingat manusia, bukan soal momen kepahlawanannya, tapi momen sederhana yang selalu diingat manusia. Saat Shin Himmel, gue merasakan ketenangan dalam karakter ini, rasa aman dan juga kesejukan dalam perkataan-perkataannya. Seperti namanya, jika ditranslate dalam bahasa Jerman, Himmel berarti surga. Berbicara soal karakter, gue mau ngomongin karakter lain yang tidak kalah penting dalam perjalanan Frieren. Yang pertama adalah Fern, karakter manusia yang menjadi murid Heather dan juga murid Frieren. Sikap Fern terkadang dingin atau gudere dan terkadang gak kanak-kanakan. Hal inilah yang menurut gue menarik dari karakter Fern. Apalagi scene dia lawan iblis, itu benar-benar luar biasa. Bagaimana dia digambarkan sangat dingin di hadapan iblis meskipun dia terluka, atau pandangan matanya terhadap iblis dan sikap-sikap dingin lainnya. Fern tanpa spell sihir yang ribet, tanpa basa-basi dalam pertarungan, hal ini yang membuat karakter Fern keren banget sebagai mage dari ras manusia. Dia juga punya sisi lucu saat sifat kekanak-kanakannya muncul, seperti ngambek sama Stark atau ngambek sama Frieren karena hal-hal sepele. Karakter yang kedua adalah Stark, karakter pendekar yang selalu pesimis padahal dia punya kekuatan yang besar. Stark selalu gemeteran dalam menghadapi pertarungan. Kekuatan Stark bisa kita lihat saat dia menebas tebing, melawan naga dan melawan iblis. Dalam pertarungan yang gue ingat, Stark belum pernah merasa kesulitan. Bahkan saat lawan iblis yang mau menebas perutnya, dia cuma bilang, bagusnya anime ini memberikan kelemahan pada karakter yang kuat sehingga penonton tidak akan merasa bosan dalam mengikuti cerita anime ini, dan juga keseimbangan cerita masih tetap terjaga. Kelemahan yang ada dalam diri Stark selain dia pesimis juga kurang peka sama Fern. Penonton sering diperlihatkan kelucuan yang terjadi antara Stark dan Fern hingga Shane yang biasa menengahi pertengkarannya menyampaikan hati penonton melalui ucapannya. Karakter yang ketiga adalah Shane, karakter yang tidak lama bergabung dengan parti Frieren tapi lumayan berpengaruh terutama dalam hal pengobatan atau menengahi pertengkaran Fern dan Stark. Shane terasa seperti abang-abangan parti ini. Dia ikut parti ini untuk mencari temannya dan berpisah saat berbeda jalan.
Karakter yang keempat adalah Seri, elf yang dikatakan kitab sihir berjalan karena memiliki hampir semua sihir di dunia. Karakter ini hampir mirip seperti Frieren yang tidak menghargai waktu, mengangkat manusia sebagai muridnya karena katanya keisengannya. Namun dalam penggambarannya, gue merasa sebenarnya Seri peduli dengan muridnya. Seri tidak bisa membayangkan hidup di era kedamaian yang diciptakan muridnya yaitu Flame, lalu mengikuti saran muridnya untuk membuat asosiasi sihir. Karakter lainnya yang menurut gue bagus adalah Flame atau Flame sih, yaitu murid Seri yang sekaligus guru Frieren. Flame menjadi legenda bagi manusia. Lalu ada Len yang keren banget karena ujian sihir kelas 1 tapi nggak pernah datang ke lokasi ujian. Terus ada Denken yang meskipun udah tua tapi masih menyala, seperti baku tumbuk saat sihirnya sudah habis dan berpikir ngalahin Seri. Selain bicara karakternya yang bagus-bagus, gue juga mau ngomongin animasinya yang bagus banget. Terima kasih Madhouse sudah menyajikan masakan yang enak tahun ini. Anime jalan-jalan doang dimasak dengan penuh cinta. Animasi santainya bagus, animasi pertarungannya bagus, backgroundnya bagus. Yang paling berkesan dari animasinya adalah pertarungan Stark lawan Naga dan Frieren dengan Fern melawan cloningan Frieren. Itu absolut sinema parah mampus. Pergerakan kameranya, animasi karakternya, visual efeknya, dan pencahayaannya luar biasa. Scene Stark lawan Naga juga nggak cuma dikasih garis-garis background atau efek kilatan-kilatan biar seolah cepat, tapi ini digambarkan beneran cepat. Oh iya, bahkan animasi Stark pakai baju aja bagus banget dibuatnya. Please Madhouse untuk season 2-nya digarap dengan santai saja. Meskipun membutuhkan waktu lama, gue mau menunggu masakan selanjutnya dari anime Frieren meskipun lama. Tapi ya nggak 50 tahun juga sih. Berbicara visual, tidak lengkap jika tidak membicarakan sound effect dan musiknya. Musik openingnya yang dibuat Yoasobi, meskipun makna di dalamnya bagus, tapi menurut gue kurang cocok untuk tema anime ini. Kayaknya lebih cocok kayak openingnya Mushoku Tensei. Tapi nggak apa-apa. Musik opening keduanya bagus dan musik endingnya nggak kalah bagus juga. Pokoknya mantap lah. Terus yang santai diiringi dengan musik yang bikin ngantuk tapi nggak bikin tidur. Itu menurut gue bagus banget. Scene Himmel yang melamar Frieren itu kerasa indah banget pencahayaannya. Suasananya pas banget, kerasa banget cinta di dalamnya. Backsoundnya cocok. Gue nggak menemukan kesalahan atau kekurangan dalam anime ini. Jadi anime ini sangat layak berada di puncak My Anime List. Kesimpulan dari video ini adalah cerita Frieren gue maknai sebagai seberpengaruh apapun manusia di eranya akan dilupakan dan mungkin hanya menjadi legenda di masa depan. Jadi gunakan waktu lo sebaik mungkin mumpung masih hidup. Lalu secara keseluruhan anime ini masterpiece. Oke, mungkin itu aja pembahasan gue kali ini. Sampai jumpa di video lainnya.